Bayangkan sebuah rumah ibadah ditolak pembangunannya bukan karena melanggar aturan, tetapi karena prasangka. Bayangkan seorang dihina, dikucilkan, bahkan kehilangan haknya hanya karena keyakinannya berbeda. Sayangnya, kita tidak perlu untuk membayangkannya, karena hal-hal seperti ini masih terjadi di sekitar kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang sangat sederhana, tapi sangat-sangat penting. Bukan tentang bagaimana membuat semua orang sama, tapi bagaimana kita hidup damai dalam perbedaan. Itulah moderasi beragama. Beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar berbagai kasus intoleransi. Ada peserta didik yang mendapat perlakuan berbeda karena agamanya berbeda. Ada warga yang menolak tetangganya hanya karena keyakinannya tidak sama. Ada pula ujaran kebencian di media sosial yang menyerang kelompok ras dan etnis tertentu. Kasus-kasus tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya besar. Karena ketika intoleransi tumbuh, kepercayaan akan hilang. Ketika kepercayaan hilang, persatuan menjadi rapuh. Dan ketika persatuan rapuh, masa depan bangsa ini ikut terancam. Lalu, bagaimana toleransi itu bisa terjadi? Penyebab pertama adalah kurangnya pemahaman. Kita sering menilai orang lain sebelum mengenalnya. Penyebab kedua adalah fanatisme yang berlebihan. Ketika seorang merasa dirinya yang paling benar, ia mulai sulit menerima keberadaan orang lain. Penyebab yang ketiga adalah informasi yang salah. Di era digital, berita palsu dan ujaran kebencian menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Dan penyebab yang terakhir adalah minimnya interaksi. Sulit menghargai seorang yang tidak pernah kita kenal karena seringkali ketakutan lahir dari ketidaktahuan. Disinilah moderasi beragama menjadi penting. Moderasi beragama bukan jalan tengah karena ragu terhadap agama. Moderasi beragama adalah cara beragama yang bijaksana. Kita tetap meyakini ajaran agama kita, tapi pada saat yang sama kita menghormati hak orang lain untuk meyakini agamanya. Moderasi beragama mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah ancaman. Keberagaman adalah kenyataan yang harus kita kelola bersama. Indonesia tidak dibangun oleh satu agama, satu suku, atau satu budaya. Indonesia berdiri karena semua pihak memilih hidup bersama dalam perbedaan. Sayangnya, masih banyak kesalahpahaman tentang moderasi beragama. Ada yang mengira moderasi beragama berarti mencampur adukkan semua agama. Itu tidak benar. Ada juga yang menganggap moderasi beragama membuat seorang kurang taat. Itu juga tidak benar. Bahkan ada juga yang berpikir moderasi agama berarti mengorbankan keyakinan demi toleransi. Sekali lagi, itu juga keliru. Moderasi beragama bukan mengubah ajaran agama, tapi moderasi beragama adalah mengubah cara kita memperlakukan sesama manusia. Bukan mengurangi keimanan, melainkan meningkatkan kemanusiaan. Selanjutnya, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, belajar memahami sebelum kita menilai. Yang kedua, membiasakan dialog daripada perdebatan yang tidak sehat sama sekali. Yang ketiga, bijak menggunakan media sosial dan memeriksa kebenaran informasi tersebut yang
berasal dari media sosial tersebut. Yang keempat, membangun persahabatan lintas agama dan budaya. Dan yang paling penting adalah mulai dari diri sendiri. Karena toleransi tidak lahir dari kebijakan semata, tetapi toleransi lahir dari sikap sehari-hari kita. Pada akhirnya, keberagaman bukanlah masalah yang harus kita selesaikan. Keberagaman adalah anugerah yang harus dirawat. Kita tidak perlu menjadi sama untuk berdampingan. Kita hanya perlu saling menghormati. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menghapus perbedaan, tapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dan pilihan itu ada pada kita semua. Terima kasih. Moderasi beragama, bersama dalam perbedaan, bersatu